Al-Imam Al-Syekh Ali Baras. Beliau punya guru Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Dalam riwayat dalam kitab Al-Qirtas dijelaskan, kata Habib Umar, barang siapa yang bertawassul kepadaku tapi tidak bertawassul kepada Ali Baras, tidak sampai tawassulnya kepadaku. Contoh, kita tawassul Al-Fatihah ila ruh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas bisirril Fatihah, tidak bakal nyampe Fatihahnya kita. Tapi kalau kita tawassul Al-Fatihah ila ruh Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas wa Syekh Ali Baras wa usuli wa furu'ih anna Allah yuridu alaina min barakatihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa karamatihim fi din wa dunya wal akhirah bisirril Fatihah, baru sampai. Kenapa? Karena kita membawa nama muridnya Syekh Ali Baras. Kenapa begitu spesial muridnya Syekh Ali Baras? Kenapa Syekh Ali Baras hidup di hati gurunya? Satu waktu Syekh Ali Baras sedang memijat kaki gurunya Habib Umar. Ketika Syekh Ali Baras sedang memijat kaki gurunya, tiba-tiba Habib Umar berkata, Nabi Allah Khidir alaihi salam sudah berada di pintu gerbang. Semua santri yang lain lari ke pintu gerbang, pengen minta doa sama Nabi Khidir. Semua santri pergi kecuali Syekh Ali Baras. Tetap beliau pijit kaki gurunya. Kata Habib Umar, Ali, santri-santri yang lain pergi ke pintu gerbang, pengen minta doa sama Nabi Khidir, kok kamu di sini? Apa kata Syekh Ali Baras? Wahai guru, bagiku kedudukanmu sebagai seorang guru lebih mulia dan lebih agung daripada Nabi Khidir alaihi salam. Bagaimana mungkin aku akan melepaskan tanganku dari kakimu untuk menemui Nabi Khidir, sedangkan Nabi Khidir datang ke sini ingin meminta doa darimu wahai guruku. Lihat. Akhirnya apa kata Habib Umar? Tidak sampai tawassul seseorang kepadaku kecuali dia pun bertawassul kepada muridku yaitu Syekh Ali Baras. Jadi saudara-saudara, bukan seberapa besar engkau ada dalam hati ulama, bukan seberapa besar engkau ada dalam hati gurumu, tapi seberapa besar gurumu ada dalam hatimu, seberapa besar ulama ada dalam hatimu, maka sebesar itulah engkau ada dalam hati gurumu, sebesar itulah engkau ada dalam hati ulamamu, bahkan lebih besar daripada yang ada di dalam hatimu. Oleh karena itu cintai betul para ulama, ikuti beliau-beliau, orang-orang soleh. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau berkata, hum ibadun kiramun atharullah rabbahum fa'atharahum bihim yadfa'ullah al-balaya wa yakshifur razaya wa yusli kulli khairin wa ni'matin walau lahumu bainal anami ladukdikat jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati. Apa kata Habib Abdullah Al-Haddad? Mereka para ulama, mereka orang-orang soleh, hamba-hamba yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah. Mereka golongan-golongan yang mengutamakan Allah di atas segala-galanya, dan Allah mengutamakan mereka di atas segala-galanya. Mereka mendahulukan Allah di atas segala-galanya, dan Allah pun mendahulukan mereka di atas segala-galanya. Kalau bukan karena mereka, bihim, dengan sebab mereka, Allah subhanahu wa ta'ala angkat bala, Allah angkat musibah dengan sebab mereka para ulama. Saudara-saudara, di Banten coba lihat, jarang ada musibah, jarang ada bencana di Banten, nggak kayak tempat-tempat lain. Kenapa? Karena di Banten banyak para ulama, banyak orang-orang soleh, bukan banyak diskotiknya. Tapi di Cilegon ada itu diskotik. Bagaimana Pak Polisi ini? Hancurin itu diskotik. Itu bikin bala itu, bikin bencana itu. Dengan sebab mereka para ulama, Allah tahan bala, Allah tahan musibah, Allah tahan bencana. Sebab mereka, Allah kasih kamu kebaikan, Allah kasih kamu kenikmatan. Sebab mereka, saudara-saudara, kalau bukan para ulama, kalau bukan orang-orang soleh, kalau bukan orang-orang golongan-golongan yang banyak menangis di malam hari karena takut kepada Allah, Allah tidak akan turunkan hujan untuk kita. Kalau bukan golongan-golongan yang taat, yang patuh, yang banyak menangis, kalau bukan karena mereka-mereka, bumi tidak akan menumbuhkan tumbuhannya.
Bumi numbuhin tumbuhan bukan gara-gara kita, tapi gara-gara para ulama, orang-orang soleh yang takut kepada Allah. Hujan turun bukan gara-gara kita, tapi gara-gara mereka para ulama, orang-orang soleh. Dikatakan laula suyukhun rukka wal bahaim rudda wa atfalun rudda la subba alaikumul azab al azaba subba. Kalau bukan orang-orang tua yang sering ke masjid. Nah ini, kalau bukan orang-orang tua yang sering ke masjid, perhatikan kalau subuh yang paling banyak ke masjid itu orang bungkuk yang udah bau tanah, yang paling banyak di masjid. Orang-orang yang udah tua, yang mau mati, yang bungkuk-bungkuk, itu yang paling banyak di masjid. Kemana kita yang muda-muda? Kemana kita yang masih sehat? Kemana kita yang masih kuat? Makanya jangan remehin mereka itu orang-orang tua. Dengan kalau bukan karena mereka, orang-orang tua yang sering rukuk, yang sering sujud. Wal bahaim rutta. Kalau bukan karena binatang-binatang ternak, kambing-kambingmu, sapi-sapimu, hewan-hewanmu yang kamu ternak, yang membutuhkan makan. Wa atfalun rutta. Kalau bukan karena bayi-bayi yang menyusui, Allah sudah layangkan, Allah timpakan kepada kita azab yang sangat besar kalau bukan tiga golongan tadi. Oleh karena itu, walaula umu, kalau bukan karena mereka orang-orang soleh, Allah sudah terbangkan ini bumi, Allah terbangkan gunung-gunung jadi kayak kapas, Allah terbangkan lautan, Allah tumpahkan, kalau bukan karena kehadiran mereka orang-orang soleh. Oleh karena itu cintailah beliau-beliau, saudara-saudara, karena beliau-beliau Allah masih berikan kita aman. Ini negeri Indonesia, negeri Indonesia, NKRI kita tercinta nih, Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanah Indonesia demi Allah telah dicuci oleh darahnya para ulama dan para pahlawan yang berjuang. Kalau bukan para ulama, kalau bukan para pahlawan, tidak akan terbuka gerbang kemerdekaan Indonesia. Nah sekarang seenak-enaknya PKI mau macam-macam di Indonesia. Setuju itu sama PKI? Setuju. Banyak PKI. Jokowi kasih kelonggaran untuk PKI. Jokowi kasih kelonggaran untuk PKI. Bunuh aja. Bagaimana Pak Tentara, bagaimana tentara-tentara dibunuh oleh PKI? Sekarang kok seenak-enaknya PKI mau menguasai Indonesia. Ulama dibunuh oleh PKI zaman dulu, saudara-saudara. Angkat kamu punya pedang, lawan PKI. Jangan macam-macam di Indonesia. Tanah Indonesia dibasahi oleh darah para syuhada, darah para ulama, darah para pahlawan. Ini seenaknya pemberontak mau dikasih jalan di Indonesia. Jangan, saudara-saudara. Oleh karena itu cintai betul para ulama, berpegang teguh kepada ajaran mereka, ikuti mereka. Kita orang sekarang sibuk dengan urusan dunia, udah kayak nggak bakal mati. Kita ini hidup seakan-akan hidup selamanya, seakan-akan nggak bakal mati. Ingat, kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu man 'alaiha fan. Segala yang berjiwa pasti mati, yang berada di atas bumi binasa. Saya mati, kamu mati, yang tua mati, yang muda mati, yang kaya mati, yang miskin mati, yang sehat mati, yang sakit mati. Syarat mati itu tidak harus tua. Hei kalian anak-anak muda, syarat mati tidak harus tua. Oh, saya masih muda, mabok aja dulu. Masih muda, maksiat dulu, masih muda. Ayo nyimeng dulu, nyimeng, narkoba dulu. Masih muda, ngapain pakai jilbab? Nanti aja kalau udah tua, udah emak-emak baru pakai jilbab. Pakai rok mini aja dulu, masih muda. Memangnya syarat mati itu harus tua? Syarat mati harus tua. Mabok kamu sesuka hatimu, mabok kamu sesuka hatimu, saudara-saudara. Nah tolong kepada Pak Polisi, Pak Tentara, kalau ada minuman keras di Cilegon, hancurkan. Itu minuman keras biang maksiat, biangnya maksiat minuman keras. Kamu lihat berita, coba kamu lihat berita kemarin ada wanita diperkosa, dimasukin gagang cangkul ke kemaluannya. Tahu
gara-gara apa? Tahu gara-gara apa? Gara-gara minuman keras. Bapak perkosa anak, anak perkosa ibu, kakek perkosa cucu. Gara-gara apa? Gara-gara mabok. Gara-gara apa? Minuman keras. Cari itu bandar-bandar minuman keras, toko-toko minuman keras, habis itu merusak anak-anak muda. Ingat, kampungmu, kotamu, negara kita ke depan tergantung dari anak-anak muda. Kalau anak-anak muda kita bangsat, ke depan kota kita akan jadi kota bangsat. Anak-anak muda kita mabok, ke depan kotamu jadi kota mabok, saudara-saudara. Oleh karena itu jaga betul-betul, jaga betul-betul, saudara-saudara. Hancurkan segala macam hal-hal seperti itu. Ingat, syarat mati tidak harus tua, yang muda mati, yang tua mati. Kematian datang tanpa pemberitahuan, dan kematian itu pasti. Makanya dikatakan tuba liman kana targud dunya qabla an tarattah wa bana qabrahu qabla an yadkhulah wa arda rabbahu qabla an yalqah. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia yang meninggalkannya. Apa maksudnya? Tinggalkan perbuatan maksiat, mungkarat, dhalalat, sayyiat, perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, perbuatan-perbuatan yang menjauhkanmu dari Allah, tinggalkan. Sebelum apa? Sebelum dunia yang meninggalkanmu, maksudnya sebelum engkau mati. Wa bana qabrahu qabla an yadkhulah. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang membangun kubur sebelum mereka memasukinya. Apa maksudnya membangun kubur? Siapkan bekal-bekal untuk nanti kau bawa dalam kubur. Dunia tempat menanam, akhirat tempat memanen. Kalau di dunia kau menanam sesuatu yang baik, di akhirat kau pun akan memanen sesuatu yang baik. Kalau di dunia kau menanam sesuatu yang buruk, di akhirat engkau pun akan memanen sesuatu yang buruk. Wa arda rabbahu qabla an yalqah. Dan sungguh beruntung bagi orang-orang yang ridha kepada Tuhannya sebelum mereka berjumpa dengan Allah. Yang terakhir, ingat saudara-saudara, kita pasti akan berjumpa dengan Allah. Kita akan dimintai pertanyaan, dikasih pertanyaan, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Sekecil apapun amal yang kita lakukan akan dihisab, akan dihitung, saudara-saudara. Makanya kata Imam Ghazali, wahai para pendosa, wahai pelaku maksiat, wahai para pemabok, orang-orang yang suka melacur, yang suka mabok, hei orang-orang yang suka berzina, hei orang-orang yang suka narkoba, hei yang suka mencuri, yang merampok, yang berbohong, yang berdusta, yang memakan hak rakyat, hei pejabat-pejabat korupsi, hei ulama-ulama yang makan dari agama, hei ulama-ulama yang jual ayat-ayat Allah, hei orang tua yang tidak pernah mendidik anak-anaknya dengan didikan agama, hei anak-anak yang kurang ajar durhaka sama orang tua, hei istri-istri durhaka sama suami, hei suami-suami yang tidak pernah didik istrinya dengan didikan agama. Wahai para pendosa, keadaan saya Bahar bin Smith, keadaan saya nanti pada hari itu, keadaan kalian pada hari itu, al-khinzir wal galab asyrafu minni wa asyrafu minkum. Anjing dan babi nanti lebih mulia dari saya dan lebih mulia dari kalian pada hari itu. Kok bisa, Beb? Kenapa, Beb, anjing babi lebih mulia dari saya, Beb? Al-khinzir wal galab awwaluhu turab wa akhiruhu turab. Anjing dan babi awalnya tanah, awalnya debu, kembali kepada debu, kembali kepada tanah. Allah tidak nanya, anjing, sudahkah kamu sholat? Allah nanya gitu nggak? Kalau ada anjing nyuri, ada anjing nyuri, Allah nanya nggak? Hei anjing, kenapa kamu mencuri? Tanya nggak? Kalau pejabat yang korupsi nyuri, Allah tanya nggak? Anjing zina, ada anjing zina, Allah tanya nggak? Anjing, kenapa kamu berzina? Nanya nggak? Kalau ada ulama zina, tanya nggak? Tanya, saudara-saudara. Anjing dan babi awalnya tanah, kembali kepada tanah. Hewan mereka Allah ciptakan nafsu tanpa akal. Malaikat Allah ciptakan akal tanpa nafsu. Kita manusia lengkap akal dan juga nafsu. Nah, Allah nanya,
Sedangkan kita awaluhu turab wa akhiruhul hisab wan nar wal azab. Kita awalnya tanah, kembali kepada hisab, ditanya, hitung-hitungan, masuk neraka, wal azab, diazab oleh Allah. Maka apa yang kamu mau banggakan? Apa yang kamu bangga? Presiden, kamu bangga pangkat? Jokowi, bangga sama pangkat kamu? Digigit nyamuk aja sakit, ceplok. Gigit nyamuk aja nggak kuat, sok-sokan mau ngelawan Allah. Di akhirat presiden nggak ada apa-apanya, kayak kutu dipites sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan macem-macem, jangan sok-sokan. Hei ulama, apa kamu bangga? Kamu bangga ilmumu? Ulama, kamu bangga lancar baca kitabmu? Jangan sombong-sombong, jangan bangga-bangga. Apa yang akan kita banggakan? Apa yang akan kita sombongkan? Hei orang kaya, kamu bangga harta? Hartamu tidak ada apa-apanya. Makanya jangan berbangga diri, jangan sombong, saudara-saudara. Pada hari itu Allah yang raja pada hari itu. Presiden, pejabat tidak ada apa-apanya. Yang punya jabatan pada hari itu Allah. Yang punya pangkat pada hari itu Allah. Nah, pertama Allah akan tanya kepada para ulama. Ulama dulu Allah tanya, bukan pejabat dulu. Ulama dulu ditanya. Apa kata Imam Ghazali? Rusaknya rakyat. Rakyat rusak karena pejabat. Pejabat rusak karena ulama. Ulama ditanya sama Allah. Tahu nggak kenapa pejabat rusak? Karena ulama. Karena ulamanya goblok, ngediemin pejabat yang kurang ajar, didiemin. Karena ulamanya terlalu hormat, ulamanya taruh pejabat di atas kepala, takut sama pejabat, jadi kucing basah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ulama dulu yang ditanya. Jadi Pak pejabat enak nih, Pak polisi tentara, lurah camat enak. Kenapa? Sebab kalau salah ulamanya dulu masuk neraka, bukan pejabat, ulama dulu. Jadi tenang, ulama dulu yang masuk neraka. Begitu juga surga, ulama dulu masuk surga. Neraka juga ulama dulu masuk neraka. Allah bertanya, wahai para ulama, wahai para ustaz, wahai para kiai, wahai para habaib, wahai para muballigh, sudahkah kamu ikhlas mengamalkan ilmu? Sudahkah kamu jadikan aku sebagai tujuan? Kamu jadikan aku sebagai maksudmu? Atau sebaliknya, engkau gaulin bila amalin, engkau berkata tanpa mengamalkan. Seumpama saya Bahar bin Smith, saya suruh orang sholat tapi saya tidak sholat. Saya suruh orang berbuat baik tapi saya tidak berbuat baik. Saya suruh orang jangan mabuk tapi saya mabuk. Saya suruh orang jangan berzina tapi saya zina. Saya suruh orang kamu jauhi setan tapi saya ambil setan sebagai teman saya. Ini gaulin bila amalin, perkataan tanpa perbuatan. Wahai ulama, sudahkah kamu menghidupkan Islam atau kamu mencari hidup dalam Islam? Kamu bukan menghidupkan Islam tapi mencari hidup dalam Islam. Kamu bukan menghidupkan dakwah tapi cari hidup dalam dakwah. Kamu bukan menghidupkan agama tapi kamu cari hidup dalam agama. Dakwah, agama, Islam, Al-Quran, ayat-ayat Allah kamu jadikan sebagai kendaraan untuk memuaskan isi perutmu, untuk memuaskan hawa nafsu syaitanmu. Kamu kerak-kerak bersorban